Nah, saga Elbaf akhirnya datang nih. Yo, sini akan semakin seru nakama karena sebelumnya Luffy Zoro sudah mengkonfirmasikan agar kapal itu berlayar nih. Pelayarannya itu jelas menuju Elbaf. Alur Elbaf sebentar lagi itu datang. Segalanya tentang Elbaf selalu menarik sebagai bahan perbincangan. Apa yang sudah terjadi di Egghead ini misterinya akan terjawab di sana nih. Dan kami rasa jika mereka bisa sampai ke Elbaf nih, para Gorose pun tidak langsung berani menyerang. Kenapa? Ya karena di sana itu ada seseorang yang sudah menunggu kedatangan Luffy CS nih, Akagami Sang Yonko rambut merah. Well, dia bisa saja menjadi bintang di Elbaf ini nanti. Ada beragam alasan kenapa Elbaf akan menjadi pulau terpenting setelah saga terpanjang Wano Kuni nanti. Informasi terkaitnya pasti akan makin terhubung pada Joy Boy. Jika Luffy, Klan D dan juga informasi Ohara yang selamat itu, inilah tujuan besar para kru Nika sampai ke pulau nan indah sana tersebut, Elbaf. Yuk kita telisik semua yang menarik tentang pulau legendaris satu ini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen nih, channel ini tuh akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah sekarang ini pertempuran ending Egghead itu memang tengah terjadi nih. Dan kita berbicara ketika mereka beneran sudah berlayar, apa yang akan terjadi? Well, itu akan menjadi momen menarik nih. Dan pastinya mata dan tujuan mereka itu hanya untuk segera sampai ke Elbaf. Kenapa di Elbaf? Gini nih, Pulau Elbaf adalah salah satu tempat paling indah di dunia One Piece kan. Pulau ini tuh memiliki pemandangan yang menakjubkan seperti pegunungan yang menjulang tinggi, lembah hijau yang luas dan sungai-sungai yang indah mengalir melalui hutan lebat. Di Pulau Elbaf sendiri langit itu terlihat lebih biru dan laut lebih jernih dibandingkan dengan tempat lain di dunia loh. Di tengah lautan Greenland yang luas sana terdapat sebuah pulau misterius yang disebut Pulau Elbaf atau raksasa. Pulau ini dikenal sebagai rumah bagi para raksasa itu sendiri, makhluk legendaris yang paling kuat dan juga paling besar. Pulau Elbaf adalah pulau yang dihuni oleh suku raksasa yang memiliki kekuatan dan kehebatan serta misteri-misteri di dalamnya. Selain sebagai tempat lahir para raksasa, Pulau Elbaf itu juga memiliki sejarah panjangnya sendiri. Menurut legenda, banyak teka-teki mengenai siapa raja pertama Pulau Elbaf ini. Apakah akan ada hubungan dengan Joy Boy? Who knows. Seperti yang kita tahu, dalam negara Elbaf itu adalah rumah bagi para raksasa kuno tersebut ya. Nama-nama fenomenal seperti Oars Junior sangat melekat di ingatan kita dengan era Shirohige. Selain itu, kelompok ini juga rumah bagi raksasa yang sekarang menjadi aliansi Mugiwara Pirates Hajrudin. Elbaf memang menyimpan nama-nama raksasa potensial nih, tetapi jika mengacu dalam sebuah insiden yang tak terlupakan seperti Ohara, maka Jaguar di Saul juga masuk di dalamnya. Bahkan catatan Ohara sendiri masih aman dijaga oleh para raksasa ini di sebuah tempat rahasia di dalam negeri Elbaf. Nah, pulau ini juga dikenal sebagai tempat di mana para bajak laut raksasa terkenal seperti Dory dan Brogy yang dikenal sebagai Giant Warrior Pirate itu berasal dari Pulau Elbaf. Pada dasarnya Elbaf telah menjadi tujuan bagi para petualang di dunia One Piece nih. Banyak bajak laut dan petualang yang ingin mengunjungi pulau ini untuk melihat keindahan dan bertemu dengan suku raksasa tersebut. Tetapi itu gini, pulau ini adalah sebuah tempat yang indah sekaligus misterius loh di dunia One Piece sendiri. Ini menjadi tempat di mana para raksasa hidup, tumbuh dan juga harmoni kedamaian terjaga di sana. Tetapi tak sedikit pula informasi yang berembus di negara besar itu terdapat villain besar nanti yang akan memainkan perannya sendiri. Banyak yang menganggap jika namanya itu adalah Loki kan. Dia adalah raksasa yang menyimpang dalam saga kali itu. Meskipun kebenaran pastinya masih dipertanyakan, tetapi dengan wilayah sebesar itu mestinya ada sesuatu yang menjadi misteri dan mengerikan dari pulau para raksasa. Ingat ya, di sana ada alasan kenapa para Gorose juga tidak akan berani langsung menyerang, karena ada kelompok Yonko dunia baru Akagami no Sangs nih. Dan juga kali itu kita ingat ada pernah momen yang mana para Gorose sendiri juga sudah berdiskusi di ruangan Marijoa sana kan bersama Sang sendiri. Rasanya akan ada sesuatu di antara mereka. Jelas Gorose tidak akan langsung menyerang pulau tersebut nih. Emang sepertinya Sang nanti itu bisa menjadi bintang di sana ya. Ingat dari catatan sejarah dan informasi di sana pula akan ada momen-momen pertemuan yang mengharukan di antara mereka.
Pertama, gak ada Usopp perannya dan juga dengan bertemu sang ayah. Seperti yang kita tahu, Usopp adalah karakter yang selalu menceritakan sebuah kisah yang sangat fantastis. Namun banyak dari kisah yang disampaikan Usopp itu hanyalah sebuah omong kosong belaka alias bohong. Nah, yang menarik adalah bukan hanya sekali dua kali nih, namun berkali-kali omong kosong dan kisah-kisah yang disampaikan Usopp ini pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Dari yang sebelumnya hanya sebuah kisah dan sekedar omong kosong, namun pada akhirnya dikabulkan oleh Oda Sensei dengan cara yang luar biasa dan tak terduga kan. Jauh di chapter-chapter yang lalu, tepatnya di Dressrosa dahulu, Usopp ini untuk pertama kalinya mengatakan jika memiliki Hosoku no Haki nih. Di sini pula ada satu kebohongan dari Usopp yang menimbulkan banyak teori-teori mengenai apakah itu akan terjadi, di mana dia mengatakan jika dia juga keturunan dari seorang bernama Mont Blanc Nolan kan. Nah, Nolan sendiri adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di North Blue sana. Ia dikenal sebagai pembohong atau pembual atas ceritanya tentang sebuah kota emas di Jaya. Di masa lalu, ia adalah seorang laksamana dari kerajaan Levenel yang telah melakukan beberapa kali ekspedisi perjalanan ke Grand Line hingga sampai ke Jaya. Norlan bahkan dianggap sebagai pahlawan oleh para kurcaci suku Tontata. Jadi akan sangat wajar ya jika Norlan juga memiliki pengaruhnya di tempat-tempat yang lain tersebut. Itu akan memiliki benang merah dengan takdir dari Usopp ke depannya, terutama mengenai hal yang sudah dia inginkan sejak lama, yaitu menjadi orang yang berpengaruh di Pulau Elbaf, atau bisa dibilang Alt Elbaf itu nanti. Dia ingin bertarung dan pemberani seperti para raksasanya. Kita juga tahu ya jika mimpi Usopp adalah untuk dikenal sebagai seorang pahlawan yang pemberani di lautan alias Brave Warrior of the Sea. Nah, Usopp itu juga ingin hidup dengan penuh kebanggaan seperti para raksasa Elbaf. Selain itu, di alur itulah kemungkinan terbesar Usopp untuk pertama kalinya akan bertemu dengan ayahnya dan akan terjadi momen sentimental tuh. Kedua, peran besar Nico Robin. Ya, dibandingkan karakter lainnya, Robin sangat berpeluang ya untuk tampil banyak di Elbaf nanti, apalagi menyangkut misteri-misterinya perihal Elbaf, poneglyph maupun catatan sejarah yang selamat dari literasi Ohara. Sudah sangat layak ya Robin memilikinya kembali sejak insiden Buster Call dan akhirnya selamat itu. Dia yang pernah bertemu dengan Jaguar, kali ini Robin berkesempatan kembali menemuinya dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan catatan-catatan penting yang dikumpulkan oleh para penduduk orang-orang Clover. Itu sungguh momen sentimental jika terjadi. Sangat jelas ya jika Nico Robin itu pasti akan ada kaitannya dengan Road Poneglyph itu sendiri. Poneglyph itu akan menjadi informasi sangat penting di Elbaf. Pasalnya pulau itu akan banyak hal misterius yang ada di sejarah-sejarah sebelumnya dikemukakan. Bukan tidak mungkin bahwa Road Poneglyph terakhir juga ada di sana. Siapa tahu juga soal itu. Ketiga, pertemuan Shanks dan Luffy yang akhirnya terjadi. Kami rasa ya ini sangat wajar teman-teman. Setelah 25 tahun Luffy sudah sangat layak bertemu dengan Akagami. Apalagi di sana ada kemungkinan pertemuan Usopp dengan sang ayah itu kan. Luffy sendiri sudah beberapa kali hampir bertemu dengan Sang, tapi dia tak melihat secara langsung. Namun setelah nikah itu bangkit dan Sang terlibat dalam mastermindnya di sana, di Elbaf inilah semua itu bisa bertemu nakama. 25 tahunan sejak insiden pertemuan di desa Fusa sendiri. Setelah itu nama flamboyan Sang ini pengguna topi jerami berubah dengan luka khas di tangannya itu karena menyelamatkan seseorang, dan itu adalah Mugiwara Luffy. Itu benar-benar momen yang layak ditunggu keduanya nanti. Apalagi sekarang sepertinya Sang ini juga terlibat langsung loh. Lu bayangin sob bagaimana Doribrogi repot-repot sampai menjemput Luffy ke Egghead ini dan membantu pertempuran menghadapi para Gorosei jika tidak karena Shanks kan? Kenapa? Ya karena sebelumnya mereka berdua para raksasa itu bertempur bersama Sang sendiri ketika menghancurkan bajak laut Ewistas Captain Kid. Wah, itu akan menjadi informasi menarik sih kejelasan nanti di Elbaf itu sendiri. Sekarang fokus mereka para kubu Mugiwara itu adalah untuk segera lolos dari sana nih, dan juga bagi mereka yang sudah duluan berlayar yang lainnya seperti Zoro, Luffy, Jinbe dan juga beberapa orang lainnya agar bisa segera menyusul. Well, apakah mereka akan berlayar ke Elbaf secara serentak atau berpisah-pisah lagi nih dalam beberapa fase seperti dulu? Who knows? Menarik untuk dinantikan kelanjutannya. Sepakat nakama? Jadi terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time. Oh